Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Ustazah Fitri ya di hari ke-20. Semoga tetap semangat puasanya. Oke, sebelumnya kita juga udah bertemu di hari 18. Pada saat itu Ustazah membahas tentang bagaimana kita belajar membuat skala prioritas. Untuk hari ini kita akan mempelajari kisah 4 Khulafaur Rasyidin. Siapa saja beliau dan juga sifat-sifat atau karakter apa yang perlu kita teladani. Sebelum kita membahas hal itu, kita ucapkan dulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa belajar bersama dalam pertemuan hari ini. Yang kedua, salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW karena atas beliaulah kita mendapati jalan Islam. Kita terentaskan dari zaman jahiliyah menuju jalan Islam yang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke materi 4 Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata, yaitu Khulafaur dan Rasyidin ya. Khulafaur artinya pengganti, sedangkan untuk Rasyidin itu dari kata Ar-Rasyidin yang artinya petunjuk Allah. Nah, bisa diartikan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengganti bukan menggantikan Nabi sebagai kenabiannya ya, tetapi sebagai pemimpin umat Islam. Nah, siapakah beliau? Ada 4 Khulafaur Rasyidin yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq itu mengenal Rasulullah bahkan sejak remaja. Sejak kecil terkenal sebagai pribadi yang jujur, lemah lembut, dan juga dermawan ya beliau. Nah, karena saat itu ketika Rasulullah wafat tidak menunjuk siapa penggantinya, maka Abu Bakar terpilih melalui musyawarah umat di balai kota Madinah. Dan beliaulah juga kemudian Islam mulai menyebar di luar jazirah Arab. Yang kedua atau khalifah kedua ada Umar bin Khattab. Ya, semua pasti tahu ya siapa Umar. Oke, kalau kita mendengar sahabat Umar bin Khattab, pasti di pikiran kita tuh beliau adalah orang yang galak ya, kayak galaknya kayak Ustazah Fitri. Enggak. Beda ya antara galak dengan tegasnya. Umar ini memang terkenal pendiriannya sangat kuat, tegas dan disiplin, bahkan disebut sebagai singa padang pasir karena beliau sangat piawai dalam perang, dalam mempertahankan Islam. Sebelum masuk Islam, Umar ini sangat membenci Islam, bahkan ingin sekali membunuh Rasulullah. Tetapi ketika masuk Islam, beliaulah juga yang sangat kental dalam memperjuangkan Islam dan nilai Rasulullah, sehingga kaum musyrikin itu takut. Bahkan dikatakan dalam sebuah kisah, setan pun kalau melihat Umar di jalan tuh nyingkir, takut ya. Nah, pada zaman ini banyak sekali perubahan dalam pemerintahan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pertama, memperbaiki sistem pemerintahan, membentuk juga kepolisian dan kehakiman, dan menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Masya Allah ya. Bahkan bisa dibilang pada pemerintahan Umar bin Khattab, Islam itu mengalami puncak kejayaannya. Kenapa? Daerah-daerah Islam itu sudah keluar dari Arab, bahkan sudah bisa menguasai Syam, menguasai Mesir, dan juga menguasai Syria. Masya Allah ya, semoga kita nanti ada Umar berikutnya. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Kalau kita mendengar kata Utsman tuh selalu dibayangkan kita beliau adalah sosok yang sangat dermawan. Bahkan sampai sekarang pun hotel dan juga kebun kurma yang diwakafkan, yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan untuk umat itu masih ada ya. Dan Masya Allah ya, sudah meninggal berapa lama gitu, tapi hartanya, pahalanya masih juga mengalir. Keutamaan Utsman salah satunya adalah beliau itu adalah menantu Rasulullah, dua putri menantu Rasulullah, maka disebut sebagai Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Cahayanya siapa? Yaitu lagi istrinya, dua putri dari Rasulullah. Nah, ya, kita sayang juga meneladani pinter, tegas, seorang pemimpin, kaya raya, dan juga dermawan. Itulah Utsman. Yang keempat atau yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin terakhir, beliau adalah
anak angkat sekaligus menantu Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, bisa dibilang dalam sebuah hadis, jika kalian ingin melihat sifat dari Rasulullah, maka lihatlah dari diri Ali, karena Ali sejak kecil itu diasuh, dibesarkan oleh Rasulullah langsung dan menjadi menantunya Rasulullah. Bahkan Ali tercatat sebagai remaja pertama yang masuk Islam setelah Khadijah. Beliau terkenal sebagai singa Allah, kan? Kalau dalam peperangan sangat hebat. Karena apa? Daerah-daerah Islam itu sudah keluar dari Arab, bahkan sudah bisa menguasai Syam, menguasai Mesir, dan juga menguasai Syria. Insya Allah ya, semoga kita nanti ada umar berikutnya. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Kalau kita mendengar kata Utsman itu selalu dibayangkan kita, beliau adalah sosok yang sangat dermawan. Bahkan sampai sekarang pun hotel dan juga kebun kurma yang diwakafkan, yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan untuk umat masih ada ya. Dan Masya Allah ya, sudah meninggal berapa lama gitu, tapi hartanya, pahalanya masih juga mengalir. Keutamaan Utsman salah satunya adalah beliau itu adalah menantu Rasulullah, dua putri menantu Rasulullah, maka disebut sebagai Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Cahayanya siapa? Yaitu lagi istrinya, dua putri dari Rasulullah. Nah, ya, kita juga meneladani pintar, tegas, seorang pemimpin, kaya raya, dan juga dermawan. Itulah Utsman. Yang keempat atau yang disebut sebagai Khalifah Rasyidin terakhir, beliau adalah anak angkat sekaligus menantu Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, bisa dibilang dalam sebuah hadis, jika kalian ingin melihat sifat dari Rasulullah, maka lihatlah dari diri Ali, karena Ali sejak kecil itu diasuh, dibesarkan oleh Rasulullah langsung dan menjadi menantunya Rasulullah. Bahkan Ali tercatat sebagai remaja pertama yang masuk Islam setelah Khadijah. Beliau terkenal sebagai singa Allah, kan? Kalau dalam peperangan sangat hebat, tetapi juga sangat pintar. Ada banyak hal yang diselesaikan pada masa Ali, karena pada masa Ali itu banyak sekali pemberontakan. Maka pada saat itu alhamdulillah Ali bahkan bisa mendamaikan atau bisa memadamkan pemberontakan pada masa itu. Hebat ya, keren, seorang remaja yang punya pendirian untuk masuk Islam pertama kali. Nah, itulah semua anak-anak tersayang. Itu adalah 4 Khalifah Rasyidin yang seyogyanya bisa kita teladani sifat dan karakternya. Semoga kita semua akan muncul kembali ya, Utsman, Abu Bakar, Umar, dan Ali yang baru untuk kemaslahatan umat kita. Oke, terima kasih, sampai sini Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.